Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini seperti biasa kita akan melanjutkan kegiatan kita belajar mengajar, dan sebelumnya saya akan mengabsen Anda semuanya ya dengan baik. Ya, nanti ketika saya sebut namanya langsung dijawab. Dan sebelumnya itu dulu ya kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh salah seorang teman kamu sama Desniat bisa. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan absen, coba didengar namanya. Andi Tana Dewi, Andi Kemri Bule, Alexander Christian Aratubai, Catherine Mobilia Bule, Desma Warni Bule, Desti Warni Bule, Desti Nomi Bule, Erlinda Saiburu Purba, Priti Lestarian Zebwa, Henry Triwayu Ningsi Bule, Justin Widiana Putri Bule, Lesti Krisdayanti Walumu, Mei Alfred Bule, Novianti Bule, Feminicere Dominique Bule, Sylvia Suarni Bule, Sri Murni Indrawati Bule, Berlin Talita Bule, Wan Perlindungan Bule, Windy Naomi Zais. Kemudian Winner Sekinis Januarno, Gregoria Jala Warubu, Ika Trina Yanti Bule, Grace Asni Natalu, Jessica Fortunata Bule, Desnia Kaya Bule, dia Nova Berliza Bule. Baik ya, ada semua ya. Kita berterima kasih dulu karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini bisa kita bertemu. Tapi walaupun situasi berdiri, tetapi karena berkat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan kita. Pertama, sebelum masuk kita pada materi pada hari ini, saya tanyakan tentang materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat itu? Materi kita kemarin minggu lalu, ada? Silakan. Minggu lalu adalah mengenai keanekaragaman hayati. Mana keanekaragaman hayati adalah sebuah
segala bentuk perbedaan yang kita temukan dalam makhluk hidup, baik di tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Ya, baik, bagus. Satu lagi, yang satu lagi. Oke, silakan. Di mana yang jadi tanda-tanda gambar saya itu merupakan keberagaman berdasarkan warna dan Baik, terima kasih. Cepat, mereka masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, sebelum kita lanjut, materi kita pada hari ini itu ancaman dan upaya pelestarian dan rekan-rekan hayati. Nah, kita punya tujuan belajar, dan itu sesuai dengan yang sudah saya buat di sini. Ketika kita sudah belajar dengan materi ini, maka peserta dapat memberikan usulan atau upaya yang dilakukan agar rekan-rekan hayati ini setidaknya tidak punah, tidak rusak lagi. Itu tujuan kita, sehingga nanti bisa mengidentifikasi apa saja yang mesti dilakukan, solusi yang mesti dilakukan sehingga rekan-rekan hayati ini tetap utuh dia. Itu adalah tujuan pelajaran kita pada hari ini, dan saya sudah siapkan berupa video. Nanti Anda langsung lihat videonya, apa kira-kira sebenarnya ya terdapat di dalam video ini. Nanti kamu akan bisa memberikan saran atau upaya yang harus dilakukan ketika ada ancaman seperti ini. Yang akan nanti dilihat. Terdiri di antara dukungan hidup, ditemani suara jamin dan hijauan monumental dan bersantai, serta udara yang sejuk. Mungkin itu adalah hal pokok yang akan kita bayangkan jika kita berada di tengah hutan. Gejala kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 tentunya akan membuat kita identifikasi dengan hutan. Pada 1970-an sampai 1980-an, Indonesia memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sering disebut dengan hypergea. Namun, pada 1980-an, kebakaran hutan tetap terjadi di masyarakat dan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Hingga kini, bencana kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di berbagai pulau di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Antara lain, hutan dan lahan yang masih terbakar, inilah konflik yang terjadi di dalam ekosistemnya mengalami gangguan. Faktor alam seperti lawan sumber api dan petir seringkali disebut menjadi pemicu. Tapi, jika kita telah kembali, munculnya ketidakstabilitasan oleh hujan, sehingga pernyataan tersebut tidak selalu pada waktu. Dan apa faktor yang menjadi penyebab terdapat kebakaran hutan di Indonesia? Ya, penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah perbuatan manusia, baik disengaja dengan modus tertentu maupun akibat sendiri. Dampak yang berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, seperti kebakaran flora, fauna, tanah, dan air. Selain itu, dampak dari kebakaran hutan dan lahan juga yaitu terjadinya penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
dan Dan ini benar-benar berbagai radio. Secara umum dampak yang pertama akan dibentuk dan langsung dirasakan oleh masyarakat dan dampak negatif tentu saja yang pertama itu adalah saat kejadian, yaitu dampak asap. Ini banyak hal yang berkaitan dengan itu, mulai dari asapnya sendiri, karena ternyata asapnya itu banyak bertugas beracun. Penelitian kami yang berkenan bahwa dari 19 yang kami berhasil deteksi dari asap hasil kebakaran itu ternyata lebih dari 50 itu beracun. Tidak hanya berarti hidrogen, bahkan keluar. Ini kan yang sekarang menjadi isu besar itu adalah yang transmigration. Di asap ini menyebar ke negara-negara memang tidak malas. Sebenarnya makanan 2015 kemarin itu hampir berpengaruh. Dan ini akhirnya sering menimbulkan masalah dengan negara kita, bahkan sampai mengeluarkan apa yang disebut dengan pemerintahan sendiri yang memungkinkan atau mungkin peluang mereka menyeret maupun di balik bakaran itu yang menyebabkan sebenarnya untuk bahkan sempat terjadi beberapa kali itu dari salah satu perusahaan Indonesia yang telah membuat wilayah ini bawah itu dampak yang besar setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan tentunya bisa didekati dengan melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, ada tiga hal yang dilakukan dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. jadi pengendalian itu pun tidak salah. Yang pertama itu adalah tindakan pencegahan. Kemudian kalau pencegahan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemadaman. Dan kemudian setelah itu ada tindakan penanganan pasca kebakaran. Tindakan pencegahan ini tidak semata-mata berdasarkan kesalahan saja, tapi juga terkait tindakan manusia. Di samping tentu saja pencegahan yang lain, ini saja early system, kemudian ya sekarang pemerintah sudah menyiapkan SOP pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknologi tahun 2016 yang lalu. Dari situ jelas diatur tindakan apa saja terkait pencegahan dan siapa saja yang akan kaitannya dalam baik. Karena Bapak Presiden Jokowi dan mewanti-wanti untuk mengedepankan kegiatan yang kita. Tetapi kalau kegiatan itu tidak berhasil, maka ini tidak berhasil dengan pemadaman. Dan saja pemadaman ini meskipun berhasil sebetulnya kita sudah mengalami kerugian wilayah yang juga sudah bakar, sumber dayanya pun tidak bakar, kita mengeluarkan biaya lagi untuk pemadaman, biaya lagi untuk pemulihan sehingga kos besar. Oke, kita sebut anchor dan pasca itu maka untuk pemulihan kembalikan fungsi dari wilayah yang telah rusak tadi itu, dan kemudian kita juga dengan mencari siapa yang paling bertanggung jawab dengan kegiatan kebakaran ini, mengambil tindakan untuk bisa dengan secara administrasi, bisa juga dengan pidana, kemudian bisa juga atau beberapa lain yang dimungkinkan ini yang kita sebut dengan koridor yang saat ini sedang dikembangkan. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang sangat perhatian terhadap lingkungan, ini Institut Pertanian Bogor dalam hal ini Fakultas Kehutanan mendirikan Regional Fire Management Resource Center Indonesia kerjasama dengan Institut
University of Beirut, Jerman. Jadi didirikannya regional para manajemen standar studi Asia ini karena keinginan kita untuk mendapatkan informasi tentang kebakaran dan berbau sains, scientific base, supaya masyarakat itu teredukasi lebih baik. Bersyukur karena kemudian regional center ini disupport difasilitasi oleh bantuan pemerintah Jerman. Dan kemarin sudah dilanjutkan di bulan lalu, dilanjutkan dengan teknologi meeting dan jadilah seperti yang sekarang menjadi luar. Dalam kegiatan tersebut dirambah pengamatan pada hotspot yang berada di negeri Indonesia, namun Asia Tenggara, dengan menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Analisa Nasional. Dalam aplikasi tersebut terlihat 3 warna berbeda, menunjukkan hotspot kebetulan hutan dan lahan. 3 warna tersebut memperlihatkan tingkat penyelesaian lebih dari 80% sampai kurang dari 40%. Sebagai dan lainnya dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sudah terjadi sebagai sebaiknya dengan mempunyai tanah yang berwarna dengan kemiringan hutan dan lahan. Baik itu tadi video tentang kebakaran sebuah hutan. Lalu dari video itu nanti Anda bisa menemukan apa kira-kira penyebab hutan itu bisa rusak. Kemudian bagaimana flora fauna di dalamnya. Karena nanti Anda bisa langsung menemukan apa kira-kira penyebab hutan itu bisa terbakar. Artinya Anda sendiri nanti bisa langsung ya, dengan video ini sampai bisa membantu kamu. Ya, sudah bisa kalian itu menyimak video tadi? Bisa dipahami itu? Bisa. Nah, sekarang saya sudah membuat berupa lembaran kerja. Nah, di sini ada beberapa titik pertanyaan terkait dengan masalah-masalah untuk ancaman dari kebakaran tersebut. Masing-masing kelompok nanti akan menjawab pertanyaan ini, dan setelah itu kita akan presentasikan. Beri kesempatan untuk mengerjakan publik. Setelah itu nanti baru dipresentasikan. Ya, ini per kelompok dalam satu ini. Ada nah sekarang kalian bentuk dulu kelompok, silakan diskusikan itu bersama, tentukan sendiri nanti apa kira-kira yang ada di dalam RKPD itu, apa pertanyaan-pertanyaan. Nah, oke, dibentuk dulu diskusi kelompok itu.
Pak, coba dengar ya. Pada tugas itu yang kami di sana ada beberapa pertanyaan dan memberikan pengalaman di sana. Lalu ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya, nah, itu nanti ada dia yang berikut nanti disuruh Anda mengamati, makanya semua sekarang sudah pernah kita pelajari. Untuk Anda, apa kira-kira ya, ancaman-ancaman yang terjadi pada pertanyaan ini. Nanti Anda bisa tuangkan ke sini. Apa saja yang bisa merusak derajat daripada pertanyaan ini. Lalu apa solusinya? Cara yang memiliki paket mulai melalui KPK. Untuk kelompok dua sama ya. Dan di sini kan ada beberapa pertanyaan. Itu diperhatikan yang terpilih. Di sana ada pada sudah di sana. Kan lalu dalam arti dia setelah nanti maka Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, terus nanti kita kalau saya bisa menjawab menghayati kita jawab. Iya, dan Anda bisa memberikan kesimpulan. Kan kesimpulan menurut Anda kira-kira seharusnya kesimpulan dari pertanyaan itu. Kalau itu untuk kelompok tiga sama seperti di kelompok lain, Anda disuruh untuk mengerjakan soal-soal yang itu. Anda juga ada beberapa, kemudian ada beberapa tabel yang bisa berisi itu didiskusikan bersama ya. Nanti tarik kesimpulan. Ya. Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan ke saya. Ya. Baik, untuk kelompok 4. Ya. Seperti biasa kalau kita berdiskusi bahasa berbeda-beda ya tentang media. Nanti Anda disuruh bisa mengamati jawab baikkan lalu ada pertanyaan nanti langsung ada diskusikan bersama. Ya, dan pertanyaan pada satu itu dia para kelompok diminta kita mengisi itu ya manusia yang bisa mengajak mereka lumayan. Lalu apa solusi menurut kamu? Ya, nanti yang kamu buat di dalam tabel itu. Ya, bisa dipahami itu? Bisa. Kita kasih dulu kesempatan beberapa menit untuk mengerjakan ini. Nah, selanjutnya nanti kita presentasikan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik.
Mana kelompok lain sudah kasih kesempatan 2 menit lagi ya.
Bagaimana? Udah siap kelompok dua? Sudah? Sudah? Kelompok tiga? Empat? Berapa? Kita akan coba presentasikan kelompok satu dulu. Kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dari kegiatan kita pada hari ini, itu mengamati tentang dan juga pada yang menghadiri. Silakan kelompok satu. Hasil diskusi kelompok kami, mana judul tugas atau tema kerja kami adalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan adalah LKPD dan alat kulit. Kemudian ada beberapa profil kerja. Yang pertama, di LKPD halaman 1 kita akan mengamati gambar kebakaran hutan. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD halaman 2. Pertanyaan pertama, dikatakan dengan apa saja yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan tersebut, baik memang pendek data maupun pendek data. Hewan yang mungkin mati saat kebakaran hutan adalah hewan yang sudah sekian tinggal di hutan dan hewan yang sudah berusia terlalu lama atau terlalu tua. Masalahnya adalah mereka tidak bisa bergerak cepat untuk menghindari api, serta hewan yang menjadikan hutan tersebut dalam habitatnya akan mati karena makanan sudah terbakar habis. Kemudian soal kedua, diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran hutan. Hewan yang bisa menghindar dari kebakaran hutan ada 3. Karena bisa terbang cepat dan berjangkau tempat tinggi tempat yang aman. Misalnya begitu elang, gagak, dan berpasti. Kemudian hewan kedua monyet, karena pergerakan monyet cepat untuk melarikan diri dari kebakaran hutan. Kemudian hewan ketiga ada harimau, karena harimau dapat melarikan diri dari kecepatan berlarinya yang tinggi. Kemudian hal ketiga, ketika hewan apa saja yang akan lebih cepat pulih sepertinya akibat kebakaran hutan tersebut. Hewan yang bisa pulih dengan cepat, misalnya semut, ular, cacing, atau siput, karena perkembangannya cepat, biasanya cepat. Kemudian hewan tersebut ada koala, atau spesies lain atau hewan lain yang berkembang biakanya lama. Kemudian kelima, jelaskan dampak kebakaran tersebut terhadap manusia, hewan dan tumbuhan yang berada di sekitarnya. Dan bukti di sini ada 4. Pertama, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitat atau tempat tinggalnya. Kemudian kedua, beberapa hewan dan tumbuhan akan mati yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati menurun atau bahkan mengalami kepunahan. Kemudian terjadi masalah ekonomi bagi masyarakat atau manusia karena daya alam, misalnya hewan dan tumbuhan sudah terbakar habis. Kemudian yang terakhir, masalah kesehatan bagi masyarakat karena terjadi yang namanya pencemaran air dan juga pencemaran udara. Kemudian yang keenam, sebagai siswa, upaya apa yang bisa Anda lakukan? Sini ada beberapa. Yang pertama, tidak sembarangan membakar hutan. Kemudian memastikan api benar-benar mati ketika selesai berkemah. Kemudian mengikuti cara pembakaran. Pembakaran dilakukan di sekitar hutan. Kemudian mengawal tim atau melakukan patroli di titik rawan kebakaran. Kemudian membuat tampungan air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Dan terakhir mengadakan sosialisasi pada masyarakat mencegah kebakaran hutan. Kemudian langkah kedua yaitu di mana ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati ini dan
kami akan bisa di beberapa sosial. Yang pertama itu, kegiatan manusia yang dapat menciptakan keragaman hayati adalah penebangan dan pembakaran hutan, di mana solusi pencegahannya adalah melakukan penjauhan atau reboisasi, kemudian menerapkan sistem tebang pilih. Kemudian kegiatan manusia yang lain dapat merusak keragaman hayati, yaitu penumbuhan liar. Karena untuk mengatasinya ada beberapa cara, yaitu memperhatikan alam, hewan, dan komunitas. Dan ketiga, kegiatan manusia lain yang dapat mencegah terjadinya mengancam keragaman hayati itu ada yang tidak bisa. Karena pencegahan ada menjaga wilayah Indonesia dari ancaman suara dan dalam. Kemudian merusakan terumbu karang, solusinya menjaga kebersihan sungai, pantai, dan laut. Kemudian perpindahan penduduk. Mencegahnya itu membangun infrastruktur yang memadai. Dan yang terakhir, ada kegiatan manusia yang dapat mengancam keragaman hayati. Nah, harusnya yaitu kalau berlebihan, di mana pencegahannya adalah melakukan pengelolaan lingkungan atau penggunaan bahan kimia dengan benar dan tepat. Itu yang bisa kami lakukan dalam kami adalah sekali kegiatan manusia yang dapat mengancam pada keragaman hayati, misalnya kebakaran hutan, liar. Jadi kita sebagai manusia harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi yang namanya perubahan spesies. Ya, tentang yang bermain dari pemain diberikan tempat jangan palu. Ya, teman-teman ada yang mengerti dari hasil itu kami, misalnya ada yang ditanyakan. Buat ada yang baik dengan saya. Tapi kalau langkah yang harus diambil, sebagai kebakaran jika misalnya korban tersebut adalah itu seperti Ya, jangan ini anggapnya kalau kita menurut pertanyaan. dari kelompok 3 ada yang bisa. Oke, silakan. Baik, ini menjadi pertanyaan saya. Bagaimana cara menempuh solusi untuk mengatasi kebakaran hutan selain materi yang sudah dijelaskan hukum aliran baik? Terima kasih. Dari kelompok 4. Saja salah satu penyebab kebakaran hutan sehingga dapat merusak keragaman hayati. Terima kasih pertanyaan ini. Oke, kelompok 1 silakan ditanggapi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana langkah yang harus diambil untuk memperbaiki lingkungan yang terjadi di kawasan besar? Langkah pertama adalah membuka lahan pertanian bagi masyarakat. Langkah kedua, penguatan lembaga pendidikan.
yang ketiga, mengedepankan peran lembaga pendidikan apapun untuk menumbuhkan kesadaran kita. Kalian akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok kita, yaitu bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi kesepakatan selain materi yang sudah dijelaskan atau offline. Yang pertama, tidak membakar sampah di mana diperlukan, terutama saat angin kencang. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga, menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan. Yang keempat, melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Jadi terakhir, menyediakan tempat penampungan air di titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Demikian, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok keempat, yaitu apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan sehingga merusak keanekaragaman hagaman hayati. Pendapat saya, pertama, adanya pembuangan bahan rokok sembarangan yang pasti punya api. Dua, adanya penggunaan kembang api sembarangan tempat sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan merusak keanekaragaman hayati. Ketiga, adanya penggunaan api untuk persiapan lahan sehingga bulan akan menjadi kecil seperti bulan sisa mati. Dan terima kasih. Baik, demikian sesi menjawab dari kelompok kami. Yang kedua, yang harus saya terima kasih. Apa tadi yang disampaikan oleh kelompok satu kali hasil diskusi mereka itu adalah sangat bagus. Dan kelompok dua ketika tadi kan akan dipresentasikan akan awalnya kalau memang semua tidak memberikan tanggapan masuk untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok dua. Dan setelah itu nanti muncul kelompok yang lain. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang nanti kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya Lesti, ini teman kami Rita, Catherine, Sylvia, Dewi, dan Reminis. Pada OKPD yang telah dibagikan, ada permasalahan yaitu tentang kebakaran hutan. Dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan tersebut. Kami telah menjawabnya, yaitu hewan yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan, yaitu hewan seperti ular, jenis serangga, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut. Jawaban kami yaitu hewan yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran misalnya burung dan reptil. Yang ketiga yaitu diskusikanlah hewan apa saja yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan tersebut. Jawaban kami yaitu hewan yang lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan yaitu serangga, burung, dan reptil. Yang keempat, diskusikanlah hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran hutan tersebut. Jawaban kami yaitu
Hewan yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran seperti komodo dan burung jalak, koala dan sebagainya disebabkan karena perkembangannya cukup sulit. Kemudian yang kelima yaitu jelaskan dampak kebakaran tersebut terhadap manusia, hewan dan tumbuhan yang berada di sekitarnya. Jawaban kami yaitu dampak kebakaran tersebut yaitu yang pertama mengakibatkan flora dan fauna hilang habitatnya. Yang kedua, menyebabkan kematian pada flora dan fauna. Yang ketiga, terjadinya pencemaran udara sehingga terganggunya kesehatan manusia. Kemudian hutan menjadi gundul dan menyebabkan pemanasan global. Pertanyaan yang keenam yaitu, sebagai siswa, upaya apa yang bisa Anda lakukan? Yang menjadi jawaban kami yaitu, bisa dilakukan siswa yaitu tidak sembarangan membakar, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membakar sembarangan serta memberikan pemahaman tentang dampak yang terjadi ketika membakar hutan. Dari enam pertanyaan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa menjaga hutan karena hutan adalah paru-paru bumi. Jika hutan tidak ada, kita tidak mendapat oksigen karena bumi akan terasa panas dan para hewan akan datang ke permukiman warga karena mereka sudah tidak punya tempat tinggal. Apabila hutan terbakar, dan misalnya banyak hewan yang mati kelaparan karena tidak ada makanan dan kurangnya oksigen. Jadi jagalah kelestarian hutan. Kemudian kami telah mengamati lingkungan sekitar dan kami telah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang bisa mengancam kelestarian keragaman hayati. Ini akan dijelaskan oleh teman kami Wikas dan kepada teman kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja ancaman yang sering terjadi pada lingkungan sekitar kita. Masalah tersebut salah satunya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, pestisida adalah bahan yang mudah kimia yang digunakan untuk membunuh hama baik yang bersifat tumbuhan, serangga maupun hewan dari lingkungan kita. Nah, ada beberapa dampak negatif yang terjadi ketika penggunaan. Yang pertama yaitu menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air sehingga membuat makhluk hidup di air serasuna sehingga menyebabkan jumlah spesies hewan tersebut. Yang kedua yaitu dapat menggembal tanah. Ketiga, rusaknya industri terpalang. Keempat, merusak kualitas tanaman yang ditanam pada tanah yang diberi pestisida secara berlebihan. Kelima, terjadinya pencemaran pada lingkungan dan keenam, dapat mematikan penglihatan. Kemudian, kami telah menemukan solusi atau cara pengatasinya, yaitu pertama, mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang kedua, menggunakan cara alami untuk mengusir hama sehingga tidak berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida sembarangan agar tidak mencemari lingkungan. Keempat, tidak mencuci peralatan untuk pemakaian pestisida di sungai agar tidak tercemar pada hewan dan kelima, tidak memakai pestisida melebihi dari takaran tersebut dengan kebijakan. Kemudian dari hal tersebut kami dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan mengakibatkan dari lingkungan serta tidak seimbang hidup. Oleh karena itu, kita harus membatasi atau mengurangi dosis penggunaan pestisida sehingga tidak menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas perhatian dan terima kasih. Ya, bagus. Langsung dipandu. Ada kamu yang berpilih bapaknya. Baik, langsung saja. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok, kami persilakan. Pertanyaan kami adalah bagaimana cara atau upaya mengurangi penggunaan pestisida. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain ada pertanyaan. Walaupun baik ya. Silakan. Terima kasih. Dari kelompok 4 ada pertanyaan. Baik. Dari pertanyaan kami yaitu, mengapa penggunaan pestisida yang berlebihan
dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah. Demikian. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. Dari hasil diskusi kami, yang bisa kami jawab atau yang telah kami temukan, solusi pencegahan atau cara mengatasinya yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida yang berlebih. Kemudian yang kedua, menggunakan cara alami untuk mengusir hama sehingga tidak berpengaruh pada tanaman atau menayat. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida sembarangan agar tidak mencemari lingkungan, terutama sungai. Kemudian yang keempat, tidak mencuci peralatan bersih memakai pestisida di sungai. Dan yang kelima, tidak memakai pestisida melebihi sekali. Terima kasih. Baik, kami akan menjawabnya dengan berat. Kenapa ada menggunakan pestisida? Itu kan yaitu yang terlalu yaitu dengan kesalahan dan cara menggunakan pestisida yang baik dan benar. Juga menjelaskan bahwa penggunaan pestisida sangat berbahaya. Karena dalam pestisida dan jika bahan digunakan secara berlebihan akan menyebabkan kerusakan dan juga ada yang lebih sangat lagi. Terima kasih. Pada pertanyaan nomor 4 saya menjawab pertanyaannya, mengapa penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah? Nah, jawabannya yaitu karena senyawa-kimia racun dari pestisida tersebut akan diserap oleh partikel-partikel tanah yang akan merusak mikroorganisme yang berada di tanah tersebut. Nah, jika mikroorganisme tersebut rusak, akan menyebabkan kerusakan atau kesuburan tanah akan terganggu. Bagaimana kelompok tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kami akan menutup diskusi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami maafkan. Pastinya kami juga terima kasih. Jauh. Kira aku sudah pakai beberapa kali pertanyaan tentang ancaman. Jadi pada khususnya pada kondisi air ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap? Sudah. Ini silakan di presentasi dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memastikan hasil kerja. Di sini sudah tersedia alat yang LPD dan Malfus. Ada beberapa yang koordinasi. Berapa saja yang kemungkinan besar akan maju adalah kebakaran yang baik berarti kecelakaan dan hewan secara garis besar itu animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang bergerak dan golongan yang bergerak. Untuk golongan yang bergerak memang kemungkinan besar yang akan mati karena beberapa lebar kasih cacing ulat
kata. Dan untuk golongan vertebrata, hewan kemungkinan yang saya akan mati karena makanannya yaitu gorila, gajah, macam, harimau, batu besar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, apa saja yang kemungkinan bisa menghindari kebakaran hutan tersebut, yaitu burung, kura-kura, koala, dan timun. Ya, hewan apa yang akan lebih cepat pulih tugasnya akibat kebakaran hutan tersebut, yaitu hewan koala atau pilu corak. Dan keempat, hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran tersebut, yaitu burung cendrawasih, gorila, gajah, kanguru, tikus, ekor hitam, dan lebah mati. Hal itu termasuk di ancaman keanekaragaman hayati. Dalam kebakaran hutan, ada beberapa ancaman keanekaragaman hayati yang berasal dari upaya kegiatan manusia sendiri. Untuk mencegah kebakaran hutan, yaitu kita melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat hutan, menerapkan sistem tegang tanah, mencegah kebakaran hutan, memperhatikan alam, mempelajari hewan, tidak membuang sampah di hutan, tidak menggunakan kertas, melakukan daur-ulang kertas, melakukan seminar pelestarian hutan, membangun perlindungan, membangun rehabilitas melalui program pembangunan. Dan kami sudah menemukan di sekitar yang dapat kami bahas atau masalah yang berkaitan dengan saya akan memberikan waktu kepada tim saya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kegiatan manusia pada tim kami di sini. Baik, kegiatan manusia yang dapat mengancam kehidupan adalah yaitu paham detail. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan paham detail. Paham adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola manusia. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat itu, tapi tidak di planet lain. Disadari bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, semakin mengganggu keberadaan lahan tersebut. Misalnya lahan persawahan di lahan timur yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian dengan berbagai sebab dan alasan. Berikutnya, kebutuhan masyarakat akan pemukiman sebagai lain yaitu keterbatasan ketersediaan air sehingga tidak cukup untuk mendukung kegiatan budaya. Konservasi tanah dan air secara khusus mengandung pengertian bagaimana kita menggunakan tanah dan air agar dapat memberi manfaat yang optimum bagi kepentingan manusia secara berkelanjutan. Konservasi tanah meliputi pengendalian erosi, banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna lahan, peningkatan produksi dan pendapatan petani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Anjo. Ada yang kurang keras, kelompok 3 dipersilakan. Pertanyaan kami, mengapa penggunaan lahan dan air merupakan keanekaragaman hayati serta apa dampaknya bagi? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan. Jelaskan apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tentang penggunaan. Terima kasih. Dan untuk kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Silakan. Jelaskan apa dan dalam ancaman segala yang datang dari
Terima kasih kami berbicara malam ini. Baik, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok satu yang dijawab oleh sekretaris diskusi. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Pertanyaannya yaitu, mengapa penggunaan lahan dan air dapat mengakibatkan kerusakan yang lain pada hayati serta apa dampaknya bagi makhluk hidup? Soal lahan, karena adanya pemanfaatan lahan dari manusia untuk dijadikan tempat industri, sehingga merusak ekosistem tempat hewan dan tumbuhan hidup. Penggunaan merusak tanaman hayati karena terkadang air banyak tercemar ketika gula manusia. Contohnya limbah pabrik yang membuat hewan hidup di air plastik. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kepada teman-teman sistem. Reagen dijawab dari kelompok dua, soalnya jelaskan apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dapat kami dalam upaya pemerintah mengatasi itu adalah bangun alam akademik yang bertujuan untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah dalam alam tetap lestari dan tidak punah ataupun sudah ditemukan dalam lingkungan keanekaragaman hayati. Baik, terima kasih. Apakah orang dapat bisa dijawab dengan sebelumnya? Dari kelompok 4 dijawab oleh Tuhan. Apa dasar yang dilakukan lahan dapat disebut dengan keragaman hayati? Kemudian jawabannya yaitu banyak faktor yang menentukan sifatnya keragaman hayati itu seperti lahan, iklim, baik, terima kasih. Apakah jawaban kami diberikan oleh teman-teman? Mungkin demikian saja hasil diskusi kami. Jika kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, Bisa. baik, teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok A. Nah, sesuai LKPD yang telah dibagikan, di sini sudah tertera dua gambar yang perlu kita amati. Itu gambar sebuah kebakaran. Setelah mengamatinya, kita disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan. Karena pertanyaan tersebut adalah diskusi saat pertama, diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan besar mati pada kebakaran hutan tersebut, baik hewan invertebrate maupun hewan invertebrata. Kedua, diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut. Ketiga, diskusikanlah hewan apa yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan tersebut. Keempat, diskusikanlah hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran hutan tersebut. Ini kami tidak menjawab. Yang pertama, hewan yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan adalah
Pertama itu contohnya ular, semut, monyet, rusa. Kedua, hewan apa saja yang bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut. Hewan yang kemungkinan besar bisa menghindar dari kebakaran hutan yaitu monyet, ular, dan harimau. Ketiga, hewan apa yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan. Hewan yang lebih cepat pulih populasinya yaitu monyet, harimau, dan orang hutan. Empat, itu hewan apa saja yang paling sulit pulih dari kebakaran hutan tersebut. Hewan yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran hutan tersebut yaitu semut dan ular. Baik, kami dapat menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang telah tertera tadi bahwa kami dapat menyimpulkan bahwa hutan sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan makhluk hidup dikarenakan hutan adalah paru-paru dunia. Pertanyaan selanjutnya, kita disuruh untuk mengamati lingkungan sekitar kita dan menemukan masalah yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang dapat merusak atau mengancam keanekaragaman hayati. Nah, yang sudah kami temukan diskusikan yaitu kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dari pemanfaatan keanekaragaman sumber daya laut yang berlebihan atau tidak bijak. Pertama yaitu pengeboman laut. Solusinya menambah pengawasan dan juga pengendalian terhadap sumber daya yang ada di laut. Kedua, pembuatan peraturan dalam penangkapan ikan. Ketiga, melakukan pendampingan masyarakat terkait perikanan. Keempat, meningkatkan kerjasama yang baik. Kelima, membangun fasilitas yang berhubungan dengan pemanfaatan kekayaan laut. Yang kedua yaitu perusakan terumbu karang. Solusinya yaitu pertama aktif dalam kegiatan pelestarian laut. Kedua, menjaga kebersihan sungai, pantai, dan laut. Ketiga, tidak menyentuh dan mengambil terumbu karang. Kelima, menangkap ikan tanpa merusak karang. Selanjutnya yaitu eksploitasi sumber daya laut. Solusinya yaitu memberikan bantuan kepada para nelayan agar semakin berkembang usaha di bidang pemanfaatan kekayaan laut. Kedua, meningkatkan konservasi. Ketiga, melestarikan sumber daya laut. Dan kelima, menjaga wilayah laut tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dari pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan yaitu janganlah kita merusak ekosistem laut, karena apabila ekosistem laut rusak, maka akan berpengaruh atau merugikan bagi makhluk hidup, baik flora, fauna, maupun manusia. Terima kasih. Ya, masuk. Kepada teman-teman semua, kami persilakan untuk bertanya. Baik, yang menjadi pertanyaan saya itu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan sebagai makhluk hidup dengan pemanfaatan? Jadi pertanyaan kami itu, apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya laut? Saya akan memberi pertanyaan untuk komentar yaitu apakah perhutanan sekarang sudah termasuk populasi hampir punah atau besar? Kita sudah bagaimana cara untuk menghadapinya tersebut? Terima kasih. Kami akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Pertanyaannya yaitu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan sebagai makhluk hidup untuk menjaga ikan di laut? Jawaban kami yaitu, upaya yang dapat kita lakukan sebagai makhluk hidup untuk menjaga ikan di laut adalah yang pertama, mengambil ikan dengan sewajarnya. Yang kedua, melestarikan ikan. Yang ketiga, kurangi penggunaan plastik atau membuang plastik di laut. Yang keempat, jaga kebersihan pantai. Yang kelima yaitu mendukung organisasi yang melindungi laut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah terumbu karang sudah termasuk populasi hampir punah atau rusak? Jika sudah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Jawaban dari kelompok kami, ya, sudah termasuk. Dan cara untuk mengatasi kepunahannya yaitu mempelajari terumbu karang, aktif dalam kegiatan pelestarian laut, tidak mengambil terumbu karang, serta menjaga kebersihan sungai dan pantai dan laut. Baik, untuk tiga yang jalan kelima. Selanjutnya kelompok dari pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya laut? Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya laut adalah mengurangi penggunaan plastik, jaga kebersihan, mendukung organisasi yang melindungi laut, pelajari laut dan bertanggung jawab, lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Baik, sekian hasil diskusi kami atau hasil presentasi kami. Terima kasih. Jawab. Apa yang dari catatan yang sudah Anda sampaikan dari diskusi termasuk tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan di sana. Tadi yang kebakaran, hutan, apa hewan yang bisa cepat mati, mati kemudian bisa pulih kembali, dan apa yang bisa lari dari kebakaran tersebut. Kita beberapa contoh tadi disampaikan oleh kelompok 1, barangkali itu sudah termasuk seperti hewan yang bisa lari terhadap kebakaran. Apakah di contoh di sana diberikan adalah burung. Burung ini adalah merupakan salah satu hewan yang bisa cepat lari ketika ada sesuatu ancaman kebakaran tadi. Termasuk harimau tadi. Upaya yang disampaikan oleh kelompok 1 dari kesimpulannya dari kelompok 1 barangkali bisa dibacakan sekali lagi kesimpulan dari beberapa tadi sehingga nanti Anda yang menyimpulkan sendiri ya, dari diskusi kalian ini sehingga nanti sama-sama kita simpulkan. Silakan dari kelompok 1 tadi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mengancam kepunahan atau keanekaragaman hayati, misalnya kebakaran hutan, perburuan liar. Jadi kita sebagai manusia atau masyarakat di sekitar hutan kita menjaga atau mencegah kejadian kebakaran hutan tersebut agar keanekaragaman hayati kita terjaga. Iya, itu tadi kesimpulannya. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa segala sesuatu kegiatan manusia yang mengancam keanekaragaman hayati tadi yang Anda bahas pertama, mulai dari kegiatan membakar hutan, kemudian pohon, hutan, dia di sini mengalami kegiatan manusia yang bisa meracuni, bukan saya pestisida, di sini tapi mengalami lahan, itu semua adalah termasuk
ancaman terhadap penegakan hayati yang dilakukan oleh manusia atau kegiatan manusia. Jadi seharusnya daripada penegakan hayati. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari pengawal kegiatan itu. Nah, kita tahu bahwa lingkungan masyarakat penting. Kenapa penting? Nah, ketika tidak ada lingkungan, barangkali kita tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa hidup. Dari mana Anda bisa memperoleh sesuatu tidak bersama? Dari mana Anda bisa mencari makanan bersama? Ketika tidak ada, kita bersama keluar dan ya, semua kebutuhan kita itu kalau jelas kita peroleh dari yang paling itu keluar enggak. Jadi simpulannya menurut kami di sini artinya mari kita jaga bersama, kita lestarikan itu supaya mereka itu tetap utuh. Itu kesimpulan dari kita semua dan barangkali itu adalah saya rasa sudah pas itu. Dan selanjutnya karena tidak ada lagi kegiatan kita, maka kita akan tutup kegiatan kita pada siang hari bahwa waktunya sudah habis waktunya. Terima kasih Bapak sudah memberikan terbaik hari ini diskusi, kiranya hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua, termasuk kita sebagai pelajar, atau sudah menemukan apakah solusi yang memang harus disampaikan ke kita semua untuk mencegah ancaman-ancaman yang terjadi pada lingkungan tadi. Yang berikut, saya berdoa nanti setelah kegiatan ini, awasi langsung pelajar dari karena mulai itu bisa tutup. Nah, bagaimana cara Anda? Nah, saya memberikan tugas untuk membuat sebuah poster. Ya, nanti Anda membuat poster, sebagai pengaruhan di rumah, poster yang bisa ya memberikan kepada kita berupa masukan sehingga tidak sewenang-wenang melakukan ancaman terhadap rekan-rekan hayati. Misalnya di Beo, dengan di Nias, sudah hampir dan kenapa jadi buat poster berdasarkan bagaimana energi kita Nias ini sehingga dia untuk dapatkan dilindungi. Barangkali itu saja, dan seperti biasa kita sebelum kita wafat. Misalkan pada tugas. Kalau kita mau di ruangan itu dan engkau yang selalu menenangkan yang selalu bisa memberi masukan ingin tersebut dalam kehidupan kami sehari. Tapi juga kami yang mengajar kami supaya engkau yang selalu bersama denganmu. Dengan kami Tuhan, kami serahkan bersama Amin. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini, dan selamat siang dan